Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini kita akan membahas tentang menghadapi penderitaan. Orang percaya memang ditakdirkan untuk mengalami penderitaan. Mungkin seringkali kita bertanya-tanya mengapa Tuhan berkehendak orang percaya mengalami penderitaan atau masalah. Mari kita sama-sama belajar dari salah satu tokoh yang bernama Naaman. Naaman adalah seorang yang mengalami sakit kusta. Pada saat itu, Israel dan Aram sedang dalam keadaan perang. Tetapi Raja Aram memohon bantuan dari Raja Israel untuk menyembuhkan penyakit Naaman. Yang dilakukan oleh Raja Aram adalah membawa persembahan yang sangat banyak untuk Raja Israel. Namun Raja Israel menolak persembahan dari Raja Aram dengan tegas. Mungkin kisah ini cukup populer. Mungkin kita tahu bahwa dari kisah ini tokoh yang diagungkan adalah Naaman atau Elisa. Padahal sebenarnya tokoh utama dalam kisah kesembuhan Naaman adalah Tuhan Yesus. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah Naaman ini? Yang pertama, menyelesaikan penderitaan atau permasalahan dengan uang. Dalam kisah tersebut, Raja Aram mencoba menyelesaikan penderitaan atau permasalahan dengan memberikan persembahan kepada Raja Israel. Bagaimana dengan kita selama ini? Mungkin kita tidak pernah melakukannya, tetapi memikirkannya. Mungkin mayoritas orang melakukan itu. Banyak juga kita mendengar ada orang yang sakit atau orang yang mengalami permasalahan atau penderitaan, lalu memberikan uang atau persembahan kepada gereja, bersedekah agar permasalahannya cepat selesai. Tapi kalau setiap kali kita memberikan persembahan atau berbuat baik ataupun apapun itu lalu Tuhan menjawab, maka sebenarnya kita memposisikan Tuhan sebagai Tuhan yang tidak berkuasa. Padahal Tuhan jauh lebih berkuasa dari apapun. Tuhan juga berkuasa untuk tidak mengabulkan permintaan kita, karena Ia adalah Allah yang independen, yang tidak dapat diatur oleh siapapun dan apapun. Keselamatan, berkat, perlindungan, kesembuhan, dan lain-lain, itu semua adalah anugerah, itu semua adalah kasih karunia yang tidak dapat dibeli dengan uang. Jadi, jangan coba-coba kita membayar Tuhan. Jangan coba-coba kita membeli kesembuhan dengan uang. Itu sama saja dengan menghina Allah yang Maha Tinggi. Dalam kisah tersebut, Raja Israel menolak karena Raja Israel tahu bahwa ia tidak berkuasa untuk menyembuhkan Naaman. Bahkan ia sampai mengoyakkan bajunya karena merasa Allahnya dihina. Yang kedua, menyelesaikan penderitaan atau permasalahan dengan orang lain. Elisa menawarkan agar Naaman datang kepada dirinya. Namun Elisa akhirnya menyuruh orang suruhannya menemui Naaman dengan sebuah pesan. Di situ Naaman kecewa karena Naaman ingin bertemu dengan Elisa agar dijamah untuk disembuhkan. Permasalahan atau penderitaan yang kita alami, mungkin kita sering mencoba untuk menyelesaikannya dengan kekuatan kita sendiri, atau kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan pertolongan orang lain, dan kita tidak mengandalkan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, kalau sekarang mungkin kita sedang menghadapi permasalahan atau penderitaan, mari kita pikirkan kembali, kita refleksikan kembali apa yang sudah kita lakukan selama ini. Jangan-jangan kita sama seperti Raja Aram yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan dengan uang. Atau mungkin kita selama ini seperti Naaman yang selalu mengharapkan pertolongan orang lain untuk menyelesaikan penderitaan kita tanpa mengandalkan pertolongan Tuhan. Mungkin kita selama ini salah memperlakukan Tuhan, sehingga kita gagal menghadapi permasalahan. Kalau iya, mari kita sama-sama kembali, mari kita sama-sama bertobat, mari kita sama-sama mencari apa maksud Tuhan. Dan yang terpenting, percaya kepada Tuhan, karena menerima anugerah, menerima keselamatan, berkat, perlindungan, kesembuhan, syaratnya adalah percaya, hanya percaya. Untuk percaya berarti ada penyerahan total untuk rela dibentuk dan menuruti kehendaknya.
perbuatan baik atau ketaatan kita pada firman itu bukanlah syarat untuk menerima anugerah. Itu adalah bukti bahwa kita telah menerima anugerah. Maksud Tuhan berkehendak orang percaya mengalami penderitaan adalah untuk memurnikan kita, untuk memurnikan pikiran kita, perasaan, kehendak, dan iman kita dalam rangka menjadi umat pilihannya. Jika Tuhan saat ini menaruh kita dalam keadaan atau posisi yang ada di bawah, itu berarti Tuhan menginginkan kita untuk belajar sesuatu dari keadaan kita tersebut. Kita tidak perlu lari, kita tidak perlu putus asa. Mari kembali kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan sepenuhnya, percaya kepada kehendak-Nya, dan percayalah Tuhan pasti menolong kita, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita jatuh tergeletak. Amin.